Saya berdoa kepada Allah untuk kita semua, khusus pada hari ini pemangku manakib Ibu Hajah Wastinah sekeluarga. Kita doakan beliau diberikan kesehatan yang sempurna lahir dan batinnya. Kita doakan beliau senantiasa dimudahkan urusan-urusannya. Kita doakan Amin. beliau senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah berkah. Amin Kita ya Allah. doakan beliau senantiasa diberikan doa-doa yang dikabul, hajat-hajat yang dikabul, dan keluarganya menjadi soleh-solehah. Dan Amin. diistiqomahkan menjadi murid pengarsa Abah dalam iman, Islam, dan ihsan. Dan Amin ya untuk Allah. kita semua, amin. Al-Fatihah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kasih. Ibu bapak, ikhwan akhwat, para pecinta kesenjiwa, guru-guru saya, para wakil talqin, para petugas manakib, Bunda Haya yang sangat istiqomah di dalam manakiban online internasional. Pada kesempatan hari ini yang saya hormati semuanya, bahwa kita sama-sama sedang belajar untuk terus bagaimana memberikan kesadaran di hati kita, di pikiran kita, agar kita terus istiqomah, terus menjadi soleh-solehah, terus merawat zikir kita, terus merawat amaliyah kita, terus merawat kesadaran kita untuk membuat keyakinan kita semakin kuat terus kepada ajaran ini, kepada thariqah ini, kepada zikir ini. Maka pada malam hari ini saya akan membacakan salah satu bait-bait daripada kitab Fadhailus Syuhur Pengarsa Abah yang saya pikir ini penting kita bahas pada malam hari ini. Saya akan bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Osman, qala li Abu Hafsin. Idza jalasta linnasi fakun wa'idhan wa fakun wa'idhan liqalbika wa li nafsika. Apabila kamu duduk di hadapan manusia, jadilah kamu sebagai penasihat untuk hatimu, untuk dirimu. Wa'idhan liqalbika wa li nafsika. Bapak Ibu ikhwan akhwat, Abah memberikan kepada kita nasihat bahwa hendaknya kita ketika kita berada di tengah-tengah manusia, maka jadikanlah kita menjadi penasehat. Untuk siapa? Untuk diri kita, hati kita. Kebanyakan kita ketika di hadapan orang banyak, malah kita berniat banyak memberikan nasihat kepada orang lain. Jadi kalau kita lihat konteks ini, artinya ketika kita mendengarkan ayat suci Al-Quran, ayat suci Al-Quran itu untuk kita. Kita berbicara tentang pentingnya zikir, hakikatnya untuk kita. Tanbih itu bukan untuk orang lain. Contoh seandainya kita untuk menjatuhkan orang. Hei, sudah, tanbih, tanbih, tanbih. Bukan begitu. Tanbih itu hendaknya untuk kita. Bagaimana kita patuh kepada agama negara, bagaimana kita menghormati orang lebih tinggi daripada kita, bagaimana kita menghargai orang yang lebih rendah daripada kita, bagaimana kita toleransi dengan sesama kita. Tanbih itu bukan untuk orang lain, untuk kita, untuk pribadi kita. Tawasul, manqobah, kisah-kisah, syabul qadir tentang kejujuran, tidak bohong, bukan untuk orang lain, tetapi untuk kita, untuk hati kita, untuk jiwa kita. Nah, maka pengarsa Abah mengajarkan kepada kita apa yang kita katakan kepada orang lain hendaknya adalah bekas daripada yang sudah kita amalkan. Jadi kalau kita bercerita tentang puasa setiap hari atau puasa Nabi Daud, tapi kita nggak pernah melaksanakan puasa Nabi Daud, maka ini kurang rekomendasi dari pengarsa Abah. Yang disarankan Abah adalah sesuatu yang sudah kita jalankan. Artinya sebelum menasehati orang, jadilah penasihat untuk diri kita sendiri. Nah, maka kalau kita bicara zikir, minimal kita sedang dan terus akan berusaha istiqomah melaksanakannya. Nah, disinilah nasihat itu yang terbaik adalah untuk hati kita.
Kita punya ukuran bagaimana amalia kita, bagaimana zikir kita, bagaimana qiyamul lail kita, bagaimana manakib kita, khotaman kita, bagaimana kepatuhan kita sebagai murid di dalam thariqah ini. Ini adalah sebagai nasihat untuk diri kita masing-masing. Aba Awas melanjutkan, wala yaghurrannaka jatima'uhum alaika. Nah, maka janganlah engkau terperdaya dengan berkumpulnya banyak orang di sekelilingmu. Kenapa? Fa innahum yuraqibuna dhahiraka wallahu yuraqibu batinika. Orang-orang itu melihat kita ini apa? Hanya zahirnya saja. Mungkin mereka memuji kita, mengagungkan kita, hormat sama kita. Karena melihat zahirnya itu yang membuat kita lupa, membuat kita terperdaya. Padahal di sini wallahu yuraqibu batinika. Dan Allah itu mengawasi hatimu, batinmu. Nah, jadi jangan sampai kita fokus ke area fisik kita, tetapi kita lupa bahwa ada area batin yang Allah perhatikan. Disinilah nasihat Abah kepada kita semua, bahwa kita mesti betul-betul awasi batin kita, awasi kolbu kita. Karena orang di sekeliling kita ini lebih banyak mengawasi hal fisik kita, gitu, yang nyata dan nampak. Bapak, Ibu, ikhwan akhwat, Aba Awas melanjutkan wa ayyakuna qalbu dzakir wa qalbu salik khalian minat tafakkuratin nafsaniyati wasyaitoniyah. Hendaknya orang-orang yang zikir atau salik hatinya terbebas daripada berpikir yang negatif atau berpikir syaitonia. Di sini kita bicara pikiran. Dalam konsep Islam, ada pikiran, perasaan, kehendak, itu adanya di kolbu. Jadi ternyata kesengsaraan orang itu adalah di pikirannya. Maka kenapa di sini kita penting menasihati kita? Penting kita menasihati pikiran kita, penting kita menasihati kolbu kita, penting kita menasihati perasaan kita. Karena di tubuh kita ini ada banyak sekali pikir yang terus berjalan. Contoh kita mau manakib. Itu banyak sekali ada ego-ego yang muncul di dalam thinking kita, pikiran kita. Jadi orang itu sebenarnya disengsarakan itu bukan karena orang lain, karena pikiran kita sendiri. Kita mesti punya remote control pikiran kita. Karena pikiran kita ini luar biasa gitu. Contoh seandainya kita mau berangkat, mana tadi saya katakan. Yang satu mengatakan di pikiran kita, sudahlah nggak usah manakib. Kan nanti juga ada manakib lagi. Yang satu ngomong lagi, sok bijak, manakib saja nggak apa-apa. Tapi sana kan sambil santai-santai. Yang satu lagi, kamu harus manakib serius, murid Abah. Yang satu lagi, sudahlah rebahan saja di rumah. Sudahlah bersama keluarga. Segala macam. Nah, andai kan kita tidak bisa berdamai dengan pikiran kita, maka yang terjadi adalah ribut gitu. Nah, ikhwan akhwat yang berhasil tiba-tiba ikut manakib berarti pikiran yang positif yang menang. Pikiran positif yang membuat kita ambil keputusan. Si bijak yang membuat kita menang gitu. Tapi hebatnya, kalau pikiran jahat yang menang, maka perilaku kita menjadi jahat. Kalau pikiran yang malas menang, maka kita pun menjadi mengikuti malas gitu. Nah, jadi ada ego-ego di dalam pikiran kita. Itulah hebatnya pikiran. Nah, maka kata Abah, kita mesti betul-betul terbebas daripada pikiran-pikiran yang tidak bagus gitu. Maka ketika kita melihat satu fenomena, kejadian, kita mesti stop, diam dulu. Nah, jadi diam dulu, kita pikirkan apakah yang kita lakukan ini benar atau salah. Kita memberikan penilaian kepada apa yang kita pikirkan. Oh, ternyata salah, maka tindakan kita, respon kita, saya tidak akan melakukannya. Tetapi sebaliknya, ketika tiba-tiba yang kita nilai, oh ternyata ini baik, ini jahat, maka respon kita pun akan ikut. Nah, jadi hati-hati dengan pikiran kita. Hati-hati dengan persepsi kita. Kita mesti mengendalikan pikiran kita. Karena pikiran kita ini kadang punya karakter menghapus. Jadi ada hal-hal yang sifatnya dihapus.
Kalau dalam video di-cut, dipotong gitu. Contoh seandainya saya mengatakan, semua ikhwan itu sama saja. Siapapun, biasa-biasa saja. Kecuali orang-orang yang betul-betul mengamalkannya dengan baik. Nah, ketika dapat info itu, orang mengatakan, kata Kiai Subhan, ternyata ikhwan itu sama saja. Tidak ada yang aneh, biasa saja. Tidak ada yang luar biasa. Titik di situ. Di delete, dihapus. Padahal selanjutnya ada kecuali. Nah, ini bisa. Akhirnya apa? Pikiran orang itu bisa mendelete. Maka kita sering dapat informasi dari orang, kok dia tidak suka dengan kita, kok dia eh, tiba-tiba membenci kita. Jangan-jangan di pikirannya ada sesuatu yang didelete dari informasi yang kita dapatkan. Pikiran kita juga sering distorsi, sering membuat sebuah pernyataan-pernyataan, pemaknaan-pemaknaan yang tidak ada hubungannya dengan kenyataannya. Contoh seandainya tiba-tiba Profesor Edi lagi berjalan, saya panggil Prof, Prof. Prof Edi langsung ngelias begitu. Langsung saya bilang, oh Profesor Edi ternyata sombong. Distorsi, memberikan pemaknaan yang tidak ada hubungannya dengan kenyataan. Padahal bisa jadi Profesor Edi karena nggak dengar. Bisa jadi Profesor Edi terburu-buru. Atau suara saya terlalu kecil. Maka disitulah terjadi distorsi. Itu pikiran. Gitu. Akhirnya apa? Muncul kebencian, muncul praduga, dan lain sebagainya. Pikiran kita juga generalisasi. Ada satu ikhwan yang kelakuannya tidak bagus, murid Abah merah putih. Langsung, murid Abah itu, murid merah putih itu nggak ada yang benar. Tasawuf merah putih itu nggak ada yang benar. Padahal yang tidak benarnya adalah satu orang. Digeneralisasi. Seperti dalam dunia klinik, orang datang. Kayak Subhan ternyata laki-laki itu semuanya brengsek katanya. Saya nggak mau nikah. Semua laki-laki itu brengsek. Gitu. Saya tanya, kan saya laki-laki. Kecuali Pak Subhan katanya. Kan ayah Anda yang mengantar laki-laki. Kecuali bapak saya. Kan kakak Anda juga laki-laki. Kecuali kakak saya. Berarti bukan di sini. Berarti ya di kampung saya. Satu kampung kamu laki-laki brengsek. Enggak. Ternyata apa? RT saya. Dicari-cari. Ternyata yang brengsek adalah mantannya. Semua digeneralisasi gitu ya. Artinya satu orang yang rusak, yang brengsek, akhirnya semuanya dianggap brengsek. Itu generalisasi. Jadi otak manusia itu begitu, pikiran itu begitu. Maka mesti dikontrol pikiran kita ini. Nah, ini tidak mudah bagaimana caranya mengontrol pikiran kita. Yang terjadi generalisasi, yang terjadi distorsi, yang terjadi yang namanya delete, mengedit, mendelesi gitu ya, di delete gitu. Nah ini nggak mudah Bapak Ibu Ikhwan Akhwat. Maka wajar ketika ada orang yang suka dengan kita, ada yang senang dengan kita. Sama juga kita. Kita kepada orang ada yang senang, ada yang tidak suka. Kenapa orang senang? Karena dia punya pemaknaan kepada orang itu pikirannya benar. Tapi ada orang yang tidak suka. Kita tidak suka pada orang karena kita memberikan pemaknaannya tidak benar. Contoh misalkan, kamu kalau pikirin tentang polisi, gimana? Dia bilang, oh aku benci banget, kesel banget. Ternyata apa isinya, pemaknaannya? Karena polisi itu pernah nilang dia, pernah nyetop dia di jalan. Tapi tanya lagi, apa mood kamu polisi? Aku senang banget, aku suka banget. Ternyata apa? Polisi adalah calon menantunya. Polisi adalah suaminya. Bisa jadi. Artinya, orang itu tergantung pemaknaan. Objek itu tergantung pemaknaan. Kalau pemaknanya baik, maka emosinya menjadi positif dan tindakannya menjadi positif. Tapi kalau pemaknaannya negatif, maka emosinya negatif, maka perilakunya emosinya menjadi negatif. Artinya orang suka dan tidak suka tergantung pemaknaannya. Kita suka sama orang karena kita punya pemaknaan kepada orang itu baik, bagus. Kita tidak suka dengan orang lain karena kita punya pemaknaan kepada orang itu tidak baik, maka kita tidak suka. Nah, itulah pikiran. Nah, maka disinilah kita mesti apa? Kita mesti jaga kontrol pikiran kita. Ternyata musuh terbesar kita ketika kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita. Maka mesti berdamai pikiran kita. Bagaimana caranya mengendalikan pikiran kita? Pikiran kita ini mesti masuk ke gelombang trans, masuk ke gelombang alfa. Kalau gelombang pikiran kita hanya di beta, maka disitulah terjadi yang seperti tadi.
Tapi kalau gelombang kita rileks, tenang, trans, gelombang hipnotik, ini adalah gelombang otak yang sangat tenang, damai, rileks, dan di situ gelombang-gelombang yang indah. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita betul-betul masuk ke gelombang itu dengan zikir. Orang zikir jahar terus-menerus. Tujuannya apa? Agar gelombangnya trans ke sana dalam pendekatan ini. Ketika dia zikir sekali, masih beta, masih pikiran ke sana kemari. Ditambah lagi 50 kali la ilaha illallah. Masih juga pikirannya ke sana kemari, masih gelisah. Ditambah lagi 100, ditambah lagi 200, 500, sampai 1000. Lama-lama terjadi repetition. Terus-menerus gelombang otaknya menjadi trans, menjadi alfa, relax. Itulah saatnya kita bisa mengontrol pikiran kita. Jadi selama gelombang otak kita betul-betul rileks, tenang, kita bisa mengontrol pikiran kita. Bahkan kata Abah, jangan kita menentukan khusyuk di dalam sholat. Kalau kita terbiasa khusyuk di luar sholat, maka sholat menjadi khusyuk. Nah, khusyuk di sini artinya, kalau kita bicara tentang pikiran, berarti pikirannya dalam kendali kita. Rileks, tenang, nyaman. Rileks, tenang, nyaman bukan hanya waktu sholat. Tapi waktu-waktu di mana kita berada di luar sholat. Nah, caranya ya kita punya alatnya. Sama-sama kita belajar termasuk diri saya menasehati. Apa? Kita belajar mengendalikan pikiran kita trans, hipnotik, tenang, rileks dengan cara kita zikir. Hanya zikir inilah yang bisa mengendalikan pikiran kita. Hanya zikir inilah yang membuat benci menjadi minimal netral. Hanya dengan zikir inilah orang yang tadinya benci banget tetapi bisa menyayangi orang yang membenci kita. Hanya dengan zikir inilah yang membuat kita tidak mengoreksi pengajaran orang lain, murid orang lain. Jadi itulah Bapak Ibu Ikhwan Akhwat, di dalam kitab Fadlul Syuhur ini jelas Abah mengatakan kita masih terbebas daripada pikiran-pikiran nafsaniyah, pikiran-pikiran yang jelek, pikiran-pikiran syaitoniyah. Maka pikiran syaitoniyah, pikiran nafsaniyah tidak bisa akan kita dapatkan kalau kita tidak bisa mengontrol pikiran kita. Segala macam cara tidak mudah. Kita punya alatnya cara mengontrol pikiran kita dengan disibukkan kolbu kita dengan zikir kepada Allah. Kenapa pikiran kita ke sana kemari? Karena pikiran kita gak disibukkan. Tapi bagi orang sibuk, fokus ke satu hal, maka dia lupa membenci orang. Lupa untuk hibah dengan orang. Lupa mengoreksi orang. Nah, disitulah. Maka Abah mengatakan, sibukkan diri kita dengan zikir kepada Allah. Maka kesibukan-kesibukan yang Abah buat itu luar biasa. Di tengah-tengah daripada kita kena korban kesibukan dunia, teknologi, maka Abah sibukkan kita. Maghrib Isya kita sibukkan dengan sholat, dengan zikir. Waktunya manakib disibukkan dengan amaliyah-amaliyah. Ada manakib lagi, ada baik lagi. Apalagi Bunda Haya meminta kita disibukkan dengan cara pagi manakib, duha manakib, malam manakib. Ini agar apa? Agar otak kita nggak kemana-mana, pikiran kita nggak kemana-mana, liar ke sana kemari. Sudah kamu dengarkan tanbih, dengarkan tawasul, dengarkan manqobah, zikir di situ, masya Allah. Inilah otak kita jangan sampai berpikir ke sana kemari, maka caranya disibukkan dengan zikir. Zikir kita ada dua, zikir la ilaha illallah, punya waktu, punya tempat, dan zikir khafi yang tidak ada batasnya kapanpun, dimanapun. Itulah dalam rangka menyibukkan kolbu kita, yang di dalam kolbu kita ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak, semua ada. Maka kita sibukkan hati kita dengan Allah. Ismu zikrillah, menyebut nama Allah. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, ikhwan akhwat, mari sama-sama kita menjadi penasehat diri kita agar kalbu kita jangan berpikir macam-macam sampai kita negatif, negatif, negatif kembali menjadi positif dengan cara kita kendalikan pikiran kita. Kita kendalikan hati kita kendalikan jiwa kita kendalikan kalbu kita dengan apa? Dengan sibukkan hati kita berzikir kepada Allah. Sibukkan hati kita dengan manakib. Sibukkan hati kita, fisik kita dengan amaliyah. Karena apa? Kalau kita sudah capek, sudah lemas manakib, ibadah, sholat, tahajud, kita malas mengerjakan hal-hal yang sifatnya ghibah, sifatnya jelekin orang, udah malas gitu. Nah itulah, kita berdoa kepada Allah, karena barokah Allah untuk kita semua, senantiasa kita bisa diberikan kemampuan
untuk selalu mengendalikan pikiran kita dengan terus istiqomah zikir la ilaha illallah, dan kalbu kita jangan terus zikrullah. Zikir ismu zikrillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atau zikir khafi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Terima kasih, mohon maaf. Demikian yang bisa saya sampaikan. Berkah segalanya semuanya selamanya. Karam barokah bawas khusus untuk pemangku manakib. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.